Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Firnanda dengan NIM 23025. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas praktikum mata kuliah jaringan komputer pada modul 4, yaitu tentang menampilkan tabel MAC address switch. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke dalam modulnya. Di sini disediakan topologi yang nantinya kita akan bangun, yang terdiri dari 4 device, yaitu PC A, PC B, switch 1, dan switch 2. Juga tersedia tabel pengalamatan yang berisikan IP address dan juga subnet max dari setiap masing-masing device. Kemudian, untuk tujuannya di sini, latihan 1 itu untuk membangun dan mengkonfigurasikan jaringan. Latihan 2 itu untuk memeriksa tabel MAC address dan switch. Kemudian di sini ada skenario dari modul 4 kali ini. Lanjut kita ke bagian kebutuhan perangkat. Di sini kita membutuhkan 2 switch dengan tipe 2960, 2 PC, kabel konsol, dan juga kabel Ethernet. Langsung saja kita bangun untuk topologinya. Seperti yang tadi ada di dalam kebutuhan. 2 switch dengan tipe 2960, 2 PC, ini 2 PC. Kemudian kabel konsol. Kabel konsol kita hubungkan di sini. Lakukan hal yang sama pada PC selanjutnya, PC kedua. Udah. Kemudian alangkah baiknya kita ubah dulu namanya, kita sesuaikan dengan yang ada di dalam topologi. PC A, PC B, switch 1, switch 2. Kemudian kita kabelkan nanti saja, kita langsung masuk ke dalam latihan 1, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Nah, di langkah 1 ini kita baru kabelkan jaringan sesuai dengan topologi menggunakan kabel string karena device-nya berbeda. Di sini fase Ethernet 0 ke fase Ethernet 6. Dari switch 1 dari fase Ethernet 01 ke sini ke switch 2 fase Ethernet 01 juga. Dari switch 2 itu fase Ethernet 18 ke PCB Ethernet 0. Nah, kita sudah mengkabelkan. Kemudian yang langkah kedua, konfigurasi host PC. Kita berikan IP address dan juga subnet max-nya di setiap PC-nya dulu ke desktop. IP configuration ketikkan 192.168.1.1. Subnet max itu otomatis keisi. Kita close. Kita lakukan hal yang sama pada PC B desktop. IP configuration kita berikan IP address-nya untuk PC B 192.168.1.2. Subnet mask-nya juga otomatis keisi. Kita sudah menyelesaikan langkah 2. Kemudian masuk ke langkah 3, konfigurasi dan muat ulang switch jika diperlukan. Oke, langkah 4, konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Kita akan melakukan settingan dasar untuk setiap switch-nya. Kita masuk, yang pertama itu konfigurasi nama perangkat seperti ditunjuk dalam topologi. Kita masuk ke dalam terminalnya. Nah, kita enter saja di sini, kemudian enable, kemudian configure terminal, disingkat config. Kemudian di sini kita kasih hostname S1 di S1 dulu. Sudah hostname, kita berikan IP address, konfigurasi IP address dari setiap sebagai tercantum dalam tabel pengalaman. Caranya itu INT itu interface plan 1. Kemudian kita berikan IP address-nya, IP address untuk S1 dulu itu 192.168.1.11. Jangan lupa subnet mask 255.255.255.255.0. Kalau sudah, langsung no shutdown. Bentar.
Kita atur juga no shutdown dulu, no shutdown. Udah kan? Ketika udah kita exit dulu. Nah, kita atur juga password untuk konsol dan juga VTI-nya, dan konsol 0 password di sini disuruh passwordnya Cisco, login, exit. Kemudian untuk password VTI-nya VTY 015, password Cisco juga, login, exit. Kemudian kita berikan kelas sebagai password privilege X. Kita ketikkan enable secret class, Ctrl Z. Kita sudah melakukan konfigurasi settingan dasar di switch 1. Kita masuk ke switch 2, terminal. Di sini lakukan hal sama seperti yang tadi, enable, kemudian configure terminal, kemudian kita berikan nama dulu, hostname, di sini S2, kemudian kita berikan IP address-nya, yang 1, IP address 192.168.1.12, saya masih ingat. 1.12 benar. Kita kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Udah, sudah masuk ke dalam ini. Kemudian no shutdown biar aktif, no shutdown. Udah. Kemudian exit. Kemudian udah untuk IP address-nya kita lakukan berikan juga passwordnya untuk konsol dulu. Dan konsol 0 password Cisco, login, exit. Kemudian untuk VTY-nya VTY 015, password Cisco, login, exit. Kemudian juga kelas sebagai password privilege X, enable secret class, Ctrl Z udah. Kemudian kita di sini exit saja. Nah, sudah kita berikan yang 4 langkah ini di switch A dan juga switch B. Kemudian kita masuk ke latihan kedua, itu memeriksa tabel MAC address. Di langkah 1 rekam MAC address perangkat jaringan. Nah, di sini di langkah pertama buka suatu command prompt pada PC A dan PC B dan ketikkan ipconfig all. Kita ke command prompt PC A dan PC B, PC A dulu. Ketikkan ipconfig/all. Nah, di sini udah ada beberapa informasi tentang PC A, yang dimana di sini pertanyaannya tuliskan alamat fisik dari setiap masing-masing device. Data Ethernet MAC address PC A itu yang ini 00D0 sampai C9. Kita copy paste aja, copy, kemudian selanjutnya sini. Nah, ke sini. Kemudian untuk PC B lakukan yang sama. Ini kita ketikkan IP config/all. Sini juga ada physical address-nya atau MAC address-nya. Kita copy juga. Nah, sudah. Di sini untuk MAC address PC A di ini 00D0, untuk PC B 0000. Sudah, kita masuk ke yang kedua, masuk ke konsol dari switch 1 dan switch 2, ketikkan perintah show interface pada masing-masing switch. Kita masuk ke terminal. Oke. Kita enter. Nah, ini privilege X. Kita masuk di sini, kita ketikkan show
int f0/1. Nah, di sini muncul, kita tap aja. Udah sampai ujung. Kemudian di sini pertanyaannya pada baris kedua output perintah. Di sini apa hardware address atau BIA? Ini untuk MAC address dari switch satunya ini 00D0 sampai D00. Nah, untuk BIA-nya ini sama juga, cuman ada tulisan BIA-nya, yaitu untuk apa? Agar perbedaannya di sini, kalau MAC address yang ini itu bisa dirubah, tapi kalau yang sudah ada BIA-nya itu tidak bisa berubah atau permanen karena sudah diatur dari produsennya, vendornya. Kita copy aja di sini. Kita copy, kita pastekan ke sini. Sudah kita lakukan untuk switch 2. Kita masuk ke sini biar sebenarnya langsung bisa di sini. Switch, masuk ke CLI. Nah, kita tadi passwordnya Cisco. Kemudian passwordnya di sini kelas. Nah, di sini udah masuk ke privilege text-nya. Kemudian kita ketikkan show interface f0/1. Nah, sudah juga. Di sini bisa kita lihat juga untuk MAC address dari switch 2, yaitu ini. Di sini juga ada BIA-nya. Kita copy saja juga hal yang sama. Sudah. Kemudian masuk ke langkah 2, tampilkan tabel MAC address switch. Masuk ke konsol dari switch 2 dan tampilkan MAC address-nya. Sebelumnya, dan sudah menjalankan ujian komunikasi jaringan dengan ping. Yang pertama, bangunlah, berarti kita masuk ke ini dulu, terminal. Oke. Dalam modus privilege X, ya, bangunlah suatu koneksi konsol kelas 2 masuk ke modul privilege X. Itu ditandai dengan ini, pagar. Kemudian yang kedua, dalam modus privilege X, ketikkan perintah show MAC address table. Dan tekan enter. Meskipun di sana belum ada komunikasi jaringan, lintas jaringan untuk menggunakan ping, sangat memungkinkan switch dalam mempelajari MAC address. Oke. Kita ikuti sesuai langkah. Kita ketikkan show MAC address table. Nah, sudah. Kemudian kita jawab pertanyaan, adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Tuliskan. Ya, ada, yaitu MAC address yang terekam itu ini, yaitu milik dari 00D0, yaitu milik dari MAC address switch 1. Kita tuliskan, kita paste, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian yang kedua itu, MAC address MAC address apa yang terekam dalam tabel itu? Ke port switch mana? Dipetakan ke perangkat mana? Abaikan MAC address yang CPU. Nah, di sini kita jawab MAC address apa yang direkam dalam tabel itu milik MAC address dari S1, dari switch 1 yang dimana terhubung ke port pas Ethernet 01, terhubung ke F01. Sudah. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dan perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table? Dapatkah ini bekerja dalam skenario? Bisa, yaitu menggunakan port switch untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung. Tapi metode ini memiliki batasan, yaitu terutama jika ada perangkat perantara dalam jaringan yang lebih kompleks. Kita masuk ke langkah 3, yaitu bersihkan tabel MAC address di switch 2 dan tampilkan MAC address lagi.
Dalam model privilege A, ketikkan perintah clear MAC address table dynamic dan tekan enter. Nah, ini udah di switch 2. Udah masuk juga ke modus privilege X-nya. Kita ketikkan, kita copy aja di sini. Nah, oke, kita copy. Kita paste. Nah, kita clear dengan cepat ketikkan perintah show MAC address table lagi. Oke, clear, kita nah, sudah. Kemudian di sini langsung ada pertanyaan lagi. Apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum di sana? Sesuai dengan ini, tidak ada MAC address yang tercantum. Kita ketik langsung tidak, nggak bisa. Kita ketik tidak ada. Kemudian tunggu 10 detik lah, tunggu 10 detik, kemudian perintah show MAC address dan tekan enter. Adakah alamat baru dalam tabel MAC address? Oke, kita dari tadi kita udah nunggu 10 detik, kita tekan lagi show MAC address table. Nah, di sini pertanyaannya, adakah alamat baru dalam tabel MAC address? Bisa kita lihat untuk alamatnya itu tetap alamat MAC address dari switch 1. Jadi kesimpulannya tidak ada. Jawabannya adalah tidak ada alamat MAC address baru yang tercantum. Kita ketik juga tidak ada. Tidak ada. Kita masuk ke langkah 4. Dari PC B, ping perangkat pada jaringan yang dan amati tabel MAC address. Dari switch, dari PC B, buka command prompt dan ketikkan ARP A. Ini masuk ke PC B, kita ke command prompt, kita tab. Nah, kita ketikkan ARP A. Pertanyaannya, sudah ketikkan ARP A. Oh, ini pertanyaannya, tidak termasuk dalam multicast dan broadcast berapa banyak pengasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP. Jawabannya itu tidak ada. Di sini no ARP Ethernet phone. Kita ketik langsung. Tidak ada. Kemudian yang kedua, dari command prompt B, lakukan ping ke PC A, S1, switch 1 dan switch 2. Oke, kita ping masing-masing device dari PC B. Kita ping PC A dulu, 192.168.1.1. Kemudian switch 1 ping 192.168.1.11. Untuk switch 1 ya ini. Nah, untuk switch 1 karena masih ada request timeout 1 kali, kita lakukan ulang. Oke, sudah no loss, artinya tidak ada yang tidak tersambung. Kemudian untuk switch 2 kita juga pingkan titik 12. Switch 2 ditunggu. Terjadi hal yang sama kayak switch 1, kita ping ulang. Oke, sudah semua kita ping. Di sini kita masuk ke yang tadi, pertanyaan yang tadi, PCA dan juga 2. Kemudian kita jawab pertanyaannya, apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksa perkabelan konfigurasi Anda. Semua sukses, kita ketikkan semua sukses. Kemudian langkah 3, dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address table. Pertanyaannya, apakah switch telah menambahkan MAC address? Kita masuk ke terminal lagi, ke konsol switch 2, kita ketikkan lagi show MAC address table. Dan di sini pertanyaannya, apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Oke. Di sini udah ditambahkan, udah menambahkan beberapa MAC address di konsol switch 2.
dan alamat itu dari perangkat ini 00C360 itu milik PC B, kemudian yang ini 00DO itu milik PC A, kemudian BCD itu 00 oh BCD itu milik milik switch 2 sendiri, kemudian FFD itu milik switch 1, yang BCD ini milik switch 2 sendiri, yang terakhir milik switch 1. Oke, sudah. Alamat dan perangkat mainnya saja sudah. Kemudian kita masuk ke langkah 4. Dari PCB, buka command prompt dan ketik lagi perintah ARP. PCB masih di PCB. Dan kita ketik lagi ARP A. Oke. Sudah. Apakah change ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Ya, di sini udah memiliki entry change ARP-nya dari yang tadi kita ping. Kemudian langkah 2, ini kita ketik dulu, iya ada. Iya ada. Kemudian yang terakhir ini lampanya, yang ke pertanyaan selanjutnya, pada jaringan internet data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun change ARP, change dan tabel MAC address. Dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tentang yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Kemungkinannya yaitu yang pertama itu tabel MAC address penuh. Switch hanya bisa menyimpan sedikit MAC address. Jika penuh, switch akan menyebar data ke semua perangkat, membuat jaringan lambat. Yang kedua itu broadcast berlebihan. Semakin banyak perangkat, semakin sering switch menyebar data ke semua perangkat, yang bisa memperlambat jaringan. Yang ketiga, serangan keamanan, yaitu ARP spoofing. Penyerangan bisa menipu jaringan dan mencuri data. Yang keempat, itu kurangnya pemisahan jaringan. Tanpa pemisahan yang baik, banyak data yang tidak perlu memenuhi jaringan. Dan yang terakhir, jaringan tidak mudah diperbesar. Jaringan besar butuh perangkat dan pengaturan yang lebih canggih agar tetap cepat. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan juga nilainya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.